Kemenangan kilat pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin di Al Ain Masters 2025 mengejutkan dunia bulu tangkis, membuka jalan sapu bersih bagi tim Indonesia di nomor ganda campuran. Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini kita punya berita yang benar-benar menggelegar dari Al Ain Masters 2025. Tepat sekali, sebuah kemenangan yang bisa dibilang secepat kilat dari pasangan ganda putra Indonesia kita, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Mereka berhasil menembus perempat final setelah pertandingan yang sangat singkat. Betul, dan ini bukan sembarang kemenangan. Ini adalah sebuah pernyataan. Raymond dan Joaquin yang datang sebagai pasangan non-unggulan menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mari kita bedah pertandingannya. Mereka melawan pasangan dari Denmark, Mathias Christiansen dan Frederik Søgaard. Di atas kertas, pasangan Denmark sedikit lebih diunggulkan, mengingat pengalaman mereka di sirkuit Eropa. Namun, apa yang terjadi di lapangan benar-benar di luar dugaan. Sejak poin pertama, Raymond dan Joaquin langsung tancap gas. Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Saya melihat statistik pertandingannya dan itu luar biasa. Game pertama selesai hanya dalam waktu 12 menit dengan skor 21-9. Itu dominasi total. Raymond dengan smash-smash kerasnya dan Joaquin dengan permainan net yang sangat cermat. Benar sekali, Joaquin benar-benar menjadi dirijen di depan net. Penempatan bolanya sangat akurat membuat Christiansen dan Søgaard mati kutu. Mereka sepertinya tidak siap dengan kecepatan dan agresivitas pasangan Indonesia. Dan di game kedua ceritanya tidak banyak berubah. Pasangan Denmark mencoba mengubah strategi, bermain lebih sabar dengan rally-rally panjang, tapi Raymond dan Joaquin sudah siap, pertahanan mereka sangat solid. Saya ingat ada satu rally di pertengahan game kedua, sekitar 30 pukulan. Itu adalah momen krusial. Pasangan Denmark sudah hampir mendapatkan poin, tapi Raymond melakukan penyelamatan gemilang di belakang garis dan Joaquin langsung menyambarnya di depan net. Poin itu sepertinya mematahkan semangat lawan. Setelah itu, mereka membuat banyak sekali kesalahan sendiri. Skor akhir di game kedua adalah 21-11. Total durasi pertandingan hanya 28 menit. Kurang dari 30 menit untuk sebuah pertandingan di babak kedua turnamen Super 500. Ini benar-benar performa yang luar biasa dari Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Mereka bermain tanpa celah. Kemenangan ini tidak hanya membawa mereka ke perempat final Al Ain Masters 2025, tapi juga memberikan dampak psikologis yang besar bagi lawan-lawan mereka selanjutnya. Mereka mengirim pesan, kami datang untuk menang. Dan jangan lupa, ini juga menjadi pemicu semangat bagi wakil Indonesia lainnya, terutama di nomor ganda campuran, di mana kita punya peluang besar untuk melakukan sapu bersih. Betul sekali, dengan kemenangan ini momentum ada di pihak tim Indonesia. Kita punya 3 pasangan ganda campuran yang juga berhasil melaju ke perempat final. Ini adalah kesempatan emas untuk meraih semua gelar di nomor ini. Pasangan ganda campuran Indonesia memang sedang dalam performa terbaik mereka. Sebut saja Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emanuele Wijaya yang juga menang dengan cukup meyakinkan. Rinoval Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari juga tidak mau ketinggalan. Mereka menunjukkan permainan yang sangat matang. Dan yang terakhir ada Rehan Nauvalkus Harjanto dan Lisa Ayu Kusumawati yang juga tampil solid. Jadi kemenangan Raymond dan Joaquin ini seperti membuka gerbang. Ini adalah suntikan moral yang luar biasa. Jika ganda putra non-unggulan bisa tampil sedominan ini, maka para unggulan di ganda campuran pasti lebih termotivasi. Saya setuju, ini adalah efek domino yang positif. Atmosfer di dalam tim Indonesia pasti sedang sangat bagus. Pelatih dan ofisial pasti bangga dengan apa yang ditunjukkan oleh para atlet. Kembali ke Raymond dan Joaquin, di perempat final mereka akan menghadapi lawan yang lebih berat. Kemungkinan besar adalah pasangan unggulan dari Tiongkok atau Jepang. Ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Tapi, dengan performa seperti ini mereka tidak perlu takut. Jika mereka bisa mempertahankan level permainan, fokus, dan agresivitas seperti di babak kedua, apapun bisa terjadi. Mereka punya potensi untuk membuat kejutan lebih lanjut. Kunci bagi mereka adalah konsistensi. Seringkali pemain muda menunjukkan permainan brilian di satu pertandingan, tapi kemudian anti klimaks di pertandingan berikutnya. Semoga Raymond dan Joaquin bisa menjaga momentum ini. Kita semua berharap begitu. Ini adalah angin segar bagi regenerasi ganda putra Indonesia. Setelah era The Minions dan The Daddies, kita butuh pahlawan-pahlawan baru. Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin bisa menjadi jawabannya. Dan kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa program pelatnas berjalan dengan baik. Kombinasi pemain senior dan junior, serta strategi yang tepat dari pelatih mulai membuahkan hasil yang manis. Soji para pecinta bulu tangkis, jangan sampai ketinggalan pertandingan perempat final Al Ain Masters 2025. Dukung terus perjuangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin, serta semua wakil ganda campuran Indonesia yang berjuang untuk sapu bersih gelar. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat menarik. Akankah Raymond dan Joaquin melanjutkan kejutan mereka?
Akankah ganda campuran Indonesia berhasil menyapu bersih semua podium? Kita nantikan bersama. Tetap dukung Merah Putih dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Comeback mustahil Dejan Ferdinansyah bersama pasangan barunya dari tertinggal telak hingga membalikan keadaan secara dramatis di Al Ain Masters 2025. Pemirsa, panggung bulu tangkis dunia kembali bergemuruh. Pekan ini, mata kita tertuju pada Al Ain Masters 2025, sebuah turnamen BWF Tour Super 100 yang digelar di Khalifa bin Zayed Stadium, Uni Emirat Arab. Benar sekali. Dan yang lebih menarik lagi, ada sosok yang kita rindukan kembali beraksi. Setelah cukup lama absen dari sorotan, Dejan Ferdinansyah akhirnya kembali dan tidak sendirian. Ia datang dengan chapter baru dalam karirnya. Chapter baru yang sangat dinantikan. Sejak ditinggal oleh Siti Fadia Silva Ramadanti yang kini fokus penuh di ganda putri, banyak yang bertanya-tanya, dengan siapa Dejan akan berpasangan? Jawabannya hadir pekan ini. Tepat, Dejan kini berduet dengan pemain muda berbakat, Bernardine Anindya Wardana. Ini adalah turnamen kedua mereka setelah debut di Indonesia Masters 2025 Super 100, di mana langkah mereka sayangnya harus terhenti di babak pertama. Namun, kekalahan debut itu tampaknya menjadi pelajaran berharga. Di Al Ain Masters ini, mereka datang dengan semangat yang berbeda. Indonesia sendiri mengirimkan total 13 wakil yang tersebar di 5 nomor. Dan Dejan Bernardine menjadi salah satu tumpuan harapan. Aksi mereka sudah dimulai pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025. Lawan pertama mereka adalah pasangan asal India, Nitin Have dan Srinidhi Narayanan, yang secara peringkat berada di posisi 437 dunia. Di atas kertas, mungkin banyak yang mengira ini akan menjadi laga yang mudah bagi Dejan yang lebih senior dan berpengalaman. Dan game pertama seolah mengonfirmasi hal itu. Dejan Bernardine tampil dominan dan berhasil merebut game pertama dengan skor meyakinkan 21-12. Betul, semua tampak berjalan sesuai rencana. Memasuki game kedua, mereka terus memimpin perolehan angka. Kemenangan 2 game langsung sudah di depan mata, tapi disinilah drama dimulai. Keunggulan yang sudah diraih seolah menguap begitu saja. Sebuah kelengahan fatal terjadi. Saat unggul, mereka justru kehilangan fokus. Pasangan India yang bermain tanpa beban berhasil memanfaatkan momen tersebut. Mereka mengejar, menyamakan kedudukan dan memaksa Dejan Bernardine memainkan game ketiga. Skor game kedua berakhir sangat tipis, 22-24. Situasi menjadi berbalik 180 derajat di game penentuan. Tekanan kini ada di pundak pasangan Indonesia. Duet senior-junior ini justru tampil kesulitan di awal game ketiga. Mereka seperti kehilangan ritme permainan yang sudah mereka bangun di game pertama. Benar-benar menegangkan. Pasangan India justru bermain lebih lepas dan percaya diri. Mereka terus menekan dan membuat Dejan Bernardine melakukan kesalahan sendiri. Papan skor menunjukkan ketertinggalan yang sangat jauh, 3-9, sebuah posisi yang sangat kritis. Dalam kondisi tertinggal seperti itu, banyak pemain mungkin akan menyerah. Tapi, tidak dengan Dejan dan Bernardine. Mereka menunjukkan mental pejuang. Tanpa kenal lelah, mereka berjuang untuk mengejar poin demi poin. Perlahan, tapi pasti, mereka mulai mendekat. Dari 3-9, mereka merangkak naik menjadi 9-14. Jarak masih cukup jauh, tapi secerca harapan mulai terlihat. Perjuangan mereka benar-benar luar biasa untuk ditonton. Mereka terus memangkas jarak hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Stadion seolah bergemuruh melihat kebangkitan mereka. Dari yang tadinya tertekan, kini mereka berhasil membawa permainan ke level yang seimbang. Kejar-kejaran angka pun tak terhindarkan di poin-poin krusial. Suasana menjadi sangat tegang. Tentu saja, setiap pukulan, setiap smash, setiap pengembalian bola menjadi sangat menentukan. Namun pasangan India belum menyerah. Mereka kembali berhasil unggul tipis di angka 17-18. 1 poin lagi bagi India dan tekanan akan semakin besar bagi Indonesia. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Di kedudukan genting 17-18, pasangan Indonesia menunjukkan kelasnya. Mereka tidak panik. Justru di momen inilah mereka melancarkan comeback paling dramatis. Mereka merebut 3 poin beruntun untuk membalikan keadaan menjadi 20-18. Luar biasa.
Dari nyaris kalah, kini mereka memegang 2 kesempatan match point. Penonton menahan nafas, namun India berhasil menggagalkan 1 peluang. Skor menjadi 20-19. Ketegangan mencapai puncaknya. Akhirnya, pada kesempatan kedua, Dejan Bernardin tidak menyia-nyiakan peluang. 1 smash keras dari Dejan tidak mampu dikembalikan oleh lawan. Pertarungan rubber game yang super dramatis itu pun berakhir dengan skor 21-19 untuk kemenangan Indonesia. Sebuah kemenangan yang sangat manis dan emosional. Ini bukan hanya sekedar kemenangan di babak pertama, tapi ini adalah penanda awal yang positif bagi chapter baru Dejan Ferdinansyah bersama Bernardin Anindya Wardana. Mereka membuktikan bahwa duet ini punya potensi besar. Kemenangan ini juga membuat mereka sukses menyusul kompatriot mereka di ganda campuran, Marwan Fasa dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, yang sudah lebih dulu memastikan tempat di babak kedua. Perjuangan wakil Indonesia di Al Ain Masters 2025 masih terus berlanjut. Keep bleeding.